Haleluya, salam sejahtera bagi umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Dimanapun saat ini Bapak Ibu berada, saya percaya kasih setia Tuhan selalu ada bagi kita semuanya. Malam hari ini kita akan menyaksikan renungan malam Syosyanim. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Terlalu baik Engkau. Terlalu ajaib jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Dan Engkau pun mau mengajari kami. Engkau pun mau mendidik kami dengan firman-Mu. Supaya kami terus belajar. Terus dan terus Tuhan. Menjadikan firman-Mu ini menjadi makanan bagi kami semuanya. Berkati setiap kami akan dengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa hari kemenangan bagi mereka yang sudah menjalankan puasa selama 1 bulan penuh, sehingga ada sorak kemenangan yang mereka kumandangkan sebagai bentuk sukacita. Namun, sukacita bagi kita adalah karena Yesus, Dia hadir di dalam kehidupan kita. Yesus sudah menang dan memberikan kemenangan itu bagi kehidupan kita. Bila kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 sampai ayat pertama sampai yang ke-58, bagaimana di sana menceritakan tentang Goliat menantang tentara Israel, Daud ada di dalam pertempuran dan perkelahian antara Daud dan Goliat. Dan ada sorak kemenangan yang dilakukan oleh orang-orang Israel dikarenakan Daud dapat mengalahkan Goliat. Mari kita buka di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Daud memiliki arti nama yang dikasih, anak bungsu dari Isai. Dia memiliki ketangkasan dalam menggunakan umban, ya, dalam mengalahkan Daud. Waktu Daud mengalahkan Goliat, dia dikatakan dari pembacaan kita tadi bahwa aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Jadi Daud datang dengan nama Tuhan. Siapakah Goliat ini? Goliat adalah raksasa dari Filistin, orang yang paling tinggi yang tertulis di dalam Alkitab. Ia membawa perisai, ia merendahkan Daud. Namun Daudlah yang justru mengalahkan Goliat. Firman Tuhan ini bukti nyata bahwa yang kecil yang dipakai Tuhan untuk mengalahkan yang besar. Yang dianggap lemah dapat mengalahkan yang kuat. Ya, jadi setiap kita anak-anak Tuhan, kita punya kemampuan. Jangan sampai kita ditumbangkan dengan persoalan-persoalan yang kita anggap besar sehingga kita menjadi lemah, sehingga kita menjadi tidak berdaya. Kita akan melihat apa yang bisa membuat Daud dapat mengalahkan Goliat. Di dalam ayat 26 sampai 28 dan ayat yang ke-32. Yang pertama, apa yang membuat Daud dapat mengalahkan Goliat? Lalu berkatalah Daud kepada orang yang berdiri di dekatnya, "Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini,
sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Ketika Eliab, kakak yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Ayat 32, berkatalah Daud kepada Saul, "Janganlah seseorang menjadi tawar hati, karena dia, hambamu ini, akan pergi melawan orang Filistin itu." Yang pertama kita melihat yang membuat Daud dapat mengalahkan Goliat, yang pertama ialah Daud memiliki keberanian. Ya, Daud memiliki keberanian. Dengan lantang ia mengatakan, siapakah orang Filistin yang berani mencemooh barisan daripada Allah? Ya, ia berani mengatakan siapa yang berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Dengan yakin ia mengatakan hal itu kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Mungkin kita juga berpikir ya, muncul dalam benak kita, muncul dalam pikiran kita, kenapa harus Daud yang maju mewakili bangsa Israel? Padahal dia hanya pengembala kambing domba. Saat itu ada pasukan Israel, tetapi Daud yang berani melawan Goliat. Selama 40 hari Goliat menantang pasukan Israel. Tetapi dengan berani, dengan lantang, Daud berani berkata, "Jangan ada yang tawar hati, karena dia, hambamu, akan pergi melawan dia." Ya, jangan ada yang tawar hati, hambamu akan pergi melawan dia. Dengan penuh keberanian, Daud maju melawan Goliat. Yang kedua, apa yang membuat Daud dapat mengalahkan Goliat? Di dalam ayat yang ke-37. Pula kata Daud, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Daud memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan bahwa kalau pada waktu dia menjaga kambing domba, dia melawan singa, dia melawan cakar beruang, dan Tuhan melepaskan dia, Tuhan menolong dia, Tuhan menjaga dia, maka dengan penuh keyakinan juga Daud ketika melawan Goliat, dia penuh keyakinan dan tidak tergoyahkan. Dalam ayat yang ke-40, lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu yang sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Daud dengan yakin bahwa dia katakan dia datang melawan Goliat dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan, dia datang dengan nama Tuhan. Ya, dia datang dengan nama Tuhan. Dalam ayat 46, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku,
dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dengan yakin Daud bahwa supaya orang Filistin tahu orang Israel mempunyai Allah. Yakin dia ada Tuhan bersama dengan dia dan orang-orang Israel. Yang ketiga, hal apa yang membuat Daud dapat mengalahkan Goliat? Yang ketiga, Daud mempersiapkan diri. Ternyata Daud itu bukan orang yang malas-malasan sehingga dia udah malas aja. Tidak. Daud ini adalah orang yang mempersiapkan diri. Daud yang maju ke dalam medan peperangan, dia bukan orang yang gak bisa apa-apa, tetapi dia sudah melatih dirinya untuk dia maju. Bagaimana dia melatih dirinya? Dengan dia ada mengembalakan kambing domba itu. Ya, dikatakan di dalam ayat 34, kita mundur ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini bisa mengembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, maka ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud berkata dia biasa menghadapi cakar, beruang, singa. Dia tentunya untuk memiliki keahlian ini perlu ada sering ada di antara binatang-binatang buas itu. Dia berani berkata demikian karena dia pernah melakukannya. Dalam menjaga kambing dombanya, dia sudah terlatih. Jadi Daud punya persiapan juga, ya, sehingga dia berani mengatakan hal demikian. Jadi dia bukan orang yang bermalas-malasan, tetapi dia juga sudah melatih dirinya untuk ketika dia harus melawan Goliat. Yang keempat, Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ini adalah faktor utama yang paling penting, bukan hanya karena Daud memiliki keberanian, bukan karena Daud memiliki keyakinan atau mempersiapkan diri, tetapi faktor yang paling utama, yang paling penting adalah ketika Daud mengandalkan Tuhan dan Tuhan menyertai Daud. Ya, Daud disertai oleh Tuhan. Dan ia menyadari betul bahwa Tuhanlah yang memberikan kemenangan kepadanya. Allah segala, dikatakan, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ada penyertaan Tuhan yang membuat Daud menang mengalahkan Goliat. Hari ini kita belajar dari firman Tuhan, dari kehidupan Daud yang terlihat lemah,
yang terlihat kecil, yang dipandang banyak orang justru, yang dipandang banyak orang gak mungkin, lemah, tetapi justru Daud yang dipakai oleh Tuhan. Kalaupun hari ini saya dan saudara semuanya merasa kecil, merasa lemah, merasa tidak berdaya, ingat ada Tuhan yang selalu ada bagi kehidupan kita semuanya. Jadi Tuhan bisa pakai kehidupan kita. Atau kalaupun ada di antara kita saat ini sedang ada dalam keadaan yang besar, dipercaya oleh Tuhan, kita pun jangan menjadi seperti Goliat, ya. Tetapi segala sesuatu yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan kepada kita, itu anugerah dan kemurahan Tuhan, dan biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam kuat di dalam Tuhan, berkemenangan di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami sudah dengar firman Tuhan. Biarlah kami belajar dari Daud. Dia dapat mengalahkan Goliat bukan karena dia lebih daripada yang lain dari orang-orang yang ada pada saat itu, tetapi karena Tuhan ada menyertai dia, sehingga kemenangan itu boleh ada. Malam hari ini, biarlah kemenangan itu pun menjadi bagian kami sebagai umat-umat-Mu ya Tuhan. Tanamkan firman-Mu, berkati setiap kami semuanya, dan kami percaya Tuhan ada bagi kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.